al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkok dan seluruh kecamatan yang ikut manasik jamaahnya pada siang hari ini, kemudian seluruh panitia yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. Sini hadir Ustaz Bayuli, Syekh Yasin, Ustaz Muallimin, dan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Kemudian yang kami hormati orang tua terpandai alim ulama, pemuka masyarakat, nenten, nekno, Mbah Kako, Mbah Uti, atu, nyai, hadirin wal hadirat, calon jamaah haji Kabupaten Merangin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga dapat hadir di masjid yang luar biasa ini. Insya Allah kehadiran kita semua bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita berdoa, kami mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, sehat wal afiat, sehingga nanti dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenten-nenten, nekno yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, saya ingin bertanya dulu. Seandainya kalau saya bahasa Bangko, bahasa dusun, apakah ada yang tidak paham? Nah, ya barangkali ngapunten ini teng merinci menawi enten yang Jawi, yang menawi kula napa, like ngomong to dusun to Bangko, angkali boten paham niku. Makanya kula sakniki sakjane kula iki kula tanglek dumateng panjenengan sedaya. Nah, enten sing boten paham basa dusun. Nggih, paham sedanten. Ya maksudnya yang Jawa paham dah bahasa dusun. Bahasa Bangka paham ya. Nah, berarti kalau udah paham kan, nah kita harus coba terjemahkan ke bahasa Jawa juga. Nah, kalau dari Jangkat ada danau. Dari Jangkat banyak. Itu udah bahasa dusun dah. Nah, kalau bahasa dusun kami paham lah ya. Itu pulau dibuat dan mulai menamai yang Jawi itu buatan awal, nah buatan paham, jadi, oleh Pak Apip ini paham, karena ala bergaul dengan orang dusun, boh nggak jadi orang dusun. Menantu kan dusun? Oh, menantunya orang dusun, ngungkai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya pada kesempatan ini diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang akhlak jamaah haji dan budaya Arab. Jadi bukan masalah pelaksanaan ibadah haji, tapi seandainya kalau bapak-bapak ibu ingin bertanya dulu tentang masalah pelaksanaan ibadah haji, ya silahkan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau belum bisa, PR lu. Nah, itu Pak ya, silahkan. Tapi saya ditugaskan untuk menyampaikan akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai mukadimah, sebagai pendahuluan. Itu di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan di dalam kitab itu ma'ala wadil ardi baldatun yarfa'allahu ta'ala fihi al-hasanatal wahidatan bimi'ati alfi hasanatin illa Makkah, yang artinya tidak ada di atas permukaan bumi ini negeri yang mana satu kebaikan bernilai 100.000 kali lipat. Satu kebaikan
bernilai 100.000 kali lipat illa Makkah, kecuali Makkah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasanya tanah haram Makkah tersebut merupakan tanah satu-satunya yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah itu adalah tanah haram Madinah. Tapi yang paling utama itu adalah tanah haram Makkah. Kenapa? Satu kebaikan yang kita lakukan di sana, apapun itu, maka sama dengan 100.000 kali lipat. Tidak hanya sholat, memang hadis mengatakan sholatun fi masjid hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwahu illa masjidil haram, wa sholatun fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Nabi bersabda, salat di masjid ini, yakni Masjid Nabawi Madinah, itu lebih baik daripada 1.000 kali salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali di masjid lain. Nah, termasuk Masjid Agung kita ini. Sekali kita sembahyang di Masjidil Haram Makkah itu lebih baik dari kita sembahyang di sini 100.000 kali. Ternyata tidak hanya salat. Berdasarkan kitab tadi, semua kebaikan. Misalnya ibu baca istighfar sekali, Astaghfirullahaladzim, itu sama dengan ibu membaca istighfar di sini 100.000 kali. Membaca salawat sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sama dengan 100.000 kali di sini, sekali di sana. Ibu membaca tasbih subhanallah, sama dengan di sini membaca 100.000 kali di sini, sekali di sana. Luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti di sana janganlah kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak. Pergunakan sebanyak mungkin untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya sangat luar biasa. Maka disebutlah dengan tanah haram. Apa arti tanah haram itu, Bu? Tanah yang mulia. Bukan bakso kita tanah haram. Oh, berarti tanah haram bukan. Tanah haram. Nah, tanah haram itu maksudnya apa? Tanah yang mulia. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sana itu bernilai berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan tanah haram. Begitu juga kebalikannya, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di sana juga berlipat dosanya. Maka oleh karena itu, mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kita lakukan di Masjidil Haram nanti. Nah, nanya lagi, kalau saya bahasa Indonesia berarti nekno paham? Oh, paham no? Awak ganti bahasa dusun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ini yang berangkat ini bisa ke tanah haram adalah termasuk orang yang beruntung di antara miliaran orang Islam di muka bumi ini yang semuanya ingin datang ke sana. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah tahun ini bisa berangkat ke sana melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada hal yang bisa sampaikan kepada kita juga. Mungkinlah sampaikan oleh ustaz-ustaz lain. Di Mekah itu dan juga di Madinah, tapi yang di Mekah dulu. Di Mekah itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tempat yang mustajab. Di Mekah itu ada 15 tempat yang mustajab. Sudah disampaikan belum? Lalu disampaikan belum ya? Tidak apa-apa saya sampaikan. Supaya menjadi perhatian kita, kalau bisa nanti ketika kita di sana, Pak, di tempat-tempat mustajab itu berdoa lah. Nah, karena tempat mustajab itu tempat yang dimanjurkan, tempat yang paling dekat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang 10? Jadi di Masjidil Haram itu ada 15 di Mekah itu ada 15 tempat yang mustajab. 10 di area Masjidil Haram, 5 di luar Masjidil Haram. Oke, Bu? Saya ulangi lagi. Di kota Mekah itu ada 15 tempat yang mustajab berdoa. 10 di area Masjidil Haram dan 5 di luar area Masjidil Haram. Mana yang 10? Yang pertama, tempat yang paling mustajab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhul Ka'bah, di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah.
Kalau ini berat ini. Macam mana pula nak masuk Kaabah pintunya tertutup? Kenapa? Tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah maka jadilah. Siapa tahu nek no lewat. Kebetulan polisi Arab petugasnya buka pintu Kaabah. Nek no siko no siko. Masuk no ke dalam Kaabah. Dapat sembahyang, dapat berdoa di situ. Itu luar biasa juga. Tak ada yang mustahil. Kalau misalnya ada kita memiliki keistimewaan insyaAllah, memiliki amal soleh, orang yang mulia insyaAllah, siapa tahu pas datang ke sana orang buka Kaabah, iya Syekh tahu, masuk ke dalam Kaabah. Tapi biasanya memang berat Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya yang dapat masuk Kaabah itu kalau zaman kini itu ulama benar. Ulama terkenal, di samping itu pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, rajo-rajo. Termasuk presiden kita yang dulu Jokowi. Itu pernah masuk Kaabah itu. Ketika nak pemilihan pemilu, dia pergi umrah, berapa masuk Kaabah. Makanya ini doa ya Allah, jadi kenal saya presiden ada di sementara Pak Prabowo dia dah pergi umrah dia dah masuk Kaabah. Di situlah mungkin kemenangan Jokowi waktu itu, Bang. Makanya malam ini dia dapat masuk Kaabah, keluarga bini dapat, anak dapat, berdoa dalam tu. Itu tempat yang mustajab dalam Kaabah. Tetapi itu susah, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak Allah berkehendak. Itu yang pertama. Yang kedua tempat yang mustajab itu ibu sekalian adalah multazam. Multazam itu adalah area antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Area antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di situ juga berebutan orang Pak, ingin menempelkan badannya di tembok Ka'bah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Memang di situ ada tempat mustajab ditempelkan dengan menempelkan diri, berdoa di situ sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sunnahnya. Dan rasanya Bapak Ibu sekalian, ketika di multazam itu memang hawanya berbeda dengan yang lain. Saya telah merasakan beberapa kali, Pak Bu. Kalau kita lah dekat ke area multazam itu, rasanya hati nyaman, sejuk, rasanya aduh yang memayungi, sejuk rasanya. Luar biasa. Makanya berdoalah sebanyak mungkin di multazam itu nanti. Jangan sampai tak ada ya, Maya. Kemudian di mana lagi? Yang ketiga tempat yang mustajab adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad mah? Hajar Aswad itu batu hitam yang ditempelkan di sudut Ka'bah.